Selamat datang di perjalanan menakjubkan tentang asal-usul tata surya kita bersama Dina dan Flavia. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana semua ini terbentuk? Bagaimana bumi, planet-planet lain, bahkan matahari bisa ada seperti sekarang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengungkapkan rahasia dari awal terbentuknya tata surya dan planet-planet di dalamnya. Jadi, duduk santai dan mari kita selami misteri alam semesta. Semua ini dimulai dari awan gas raksasa. Ya, tidak ada yang terlalu rumit. Semuanya berawal dari sebuah awan gas besar yang dipenuhi debu dan gas, terutama hidrogen, mulai runtuh karena gravitasi. Saat awan ini runtuh, ia mulai berputar. Semakin cepat, membentuk cakram besar yang mengelilingi pusat bintang yang baru lahir, yang sekarang kita sebut matahari. Ini adalah langkah pertama dalam pembentukan tata surya. Seiring waktu, gas dan debu dalam cakram ini mulai menyatu menjadi benda-benda kecil yang disebut dengan planetasima. Dari sinilah segala sesuatunya mulai menjadi menarik. Bayangkan, ini seperti bola-bola debu kecil yang saling bertabrakan dan kemudian menggumpal menjadi lebih besar. Ini adalah langkah pertama dalam pembentukan planet. Jadi, bagaimana planet-planet kita terbentuk? Nah, partikel-partikel kecil ini yang awalnya hanya debu kosmik mulai bertabrakan satu sama lain. Tabrakan ini membuat mereka menjadi lebih besar dan lebih besar, hingga akhirnya mereka membentuk benda padat yang kita sebut planetesimal. Planet-planet kecil ini kemudian terus bertumbukan satu sama lain dan menjadi lebih besar, membentuk yang disebut embrio planet. Di tahap selanjutnya, embrio planet ini mulai menarik lebih banyak material dari sekitarnya dan tumbuh menjadi planet raksasa seperti Jupiter dan Saturnus, atau planet terestrial seperti Bumi dan Mars. Proses ini memakan waktu jutaan tahun. Faktanya, ada teori yang menyebutkan bahwa air di bumi kita datang dari komet yang menabrak bumi pada masa awal pembentukannya. Menarik bukan? Bayangkan saja, seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, semakin besar seiring dengan waktu. Setelah beberapa juta tahun, planetesimal ini akhirnya membentuk planet-planet terestrial seperti Bumi dan Mars, serta planet gas raksasa seperti Jupiter. Yang menarik adalah planet-planet ini tidak selalu berada di tempatnya sekarang. Para ilmuwan menemukan bahwa planet-planet raksasa seperti Jupiter sebenarnya bermigrasi. Mereka berpindah lebih dekat ke matahari setelah terbentuk. Proses ini dikenal sebagai migrasi. Planet ini adalah proses di mana planet-planet raksasa ini berpindah dari tempat awal mereka terbentuk ke posisi baru. Misalnya, Jupiter awalnya terbentuk lebih jauh dari matahari, tapi kemudian gravitasi dan interaksi dengan cakram gas di sekitarnya menariknya lebih dekat ke matahari. Proses migrasi ini bisa berdampak besar pada susunan tata surya dan bahkan mungkin telah mempengaruhi pembentukan planet-planet lainnya. Selain planet-planet besar, ada juga benda-benda kecil seperti asteroid dan komet yang memiliki peran penting. Sebagian besar dari mereka adalah sisa-sisa dari proses pembentukan planet. Komet misalnya, terbentuk jauh di tepi tata surya dari sisa-sisa es dan debu yang tidak pernah bergabung menjadi planet. Ketika komet ini mendekati matahari,
esnya menguap dan menciptakan ekor panjang yang menakjubkan, seperti yang mungkin pernah kamu lihat di langit malam. Ketika planet-planet besar seperti Jupiter menarik benda-benda ini dengan gravitasi mereka, asteroid dan komet ini bisa tertarik lebih dekat atau bahkan ditabrakkan ke planet. Ada juga yang percaya bahwa cincin Saturnus mungkin terbentuk dari salah satu tabrakan besar seperti ini. Tapi, apakah tata surya kita unik? Menariknya, para ilmuwan telah menemukan banyak sistem keplanetan lain di luar sana. Faktanya, dengan teknologi canggih seperti teleskop luar angkasa Hubble, kita bisa melihat bintang-bintang lain yang juga dikelilingi oleh planet. Ini adalah pertanyaan besar lainnya. Apakah tata surya kita unik? Atau ada tata surya lain yang di luar sana? Nah, dengan teknologi seperti teleskop luar angkasa, kita telah menemukan bahwa ada banyak sekali sistem planet lain di sekitar bintang-bintang lain. Sistem ini disebut sebagai planet ekstrasolar. Dengan alat-alat canggih seperti ALMA atau Atacama Large Millimeter Array, kita juga bisa mengamati detail yang lebih halus dari cakram protoplanet dan mencari tahu bagaimana sistem keplanetan lain berkembang. Masa depan penelitian ini masih sangat menjanjikan. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan. Bagaimana planet kecil bisa terbentuk? Apakah ada planet yang memiliki kehidupan seperti bumi? Para ilmuwan terus meneliti dan menggunakan teknologi paling canggih untuk memahami lebih dalam tentang pembentukan planet dan tata surya. Jadi, tata surya kita terbentuk dari sebuah awan gas raksasa yang runtuh, dan dari proses yang sangat kompleks, lahirlah planet-planet termasuk bumi tempat kita tinggal. Masih banyak yang perlu kita pelajari tentang sistem keplanetan dan alam semesta di luar sana. Siapa tahu, mungkin suatu hari kita bisa menemukan planet lain yang mirip dengan bumi. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak misteri alam semesta. Jangan lupa untuk selalu memandang bintang dan bertanya-tanya, apalagi yang bisa kita temukan di luar sana. Bye-bye.